Madam Pang tiba di Indonesia untuk menjemput Shin Tae-yong yang sedang berada di Jakarta untuk coaching klinik di Shin Tae-yong Academy. Madam Pang temui STY dan sodorkan kontrak jadi pelatih baru timnas Thailand. Shin Tae-yong setuju dalam kontrak berdurasi 2 tahun. Jadi 3 harapanku usai Yoo Ja-ho-on bocorkan soal tawaran ke STY tepat kemarin Senin. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Menyusul Indonesia versus Australia, Menpora percepat naturalisasi 3 pemain, ini alasan dibalik langkah berani. Keputusan Menpora untuk mempercepat naturalisasi 3 pemain calonan timnas mengejutkan banyak pihak. Apa yang sebenarnya dibutuhkan timnas Indonesia dalam pertandingan mendatang? Simak sampai selesai. Gak dipecat tapi cuma dimutasi. Udah kayak polisi aja. Indra Syafri dan Gerald Vandenburg bersinergi. Inilah pembagian tugas saat melatih timnas Indonesia U23. Apa yang membuat kolaborasi antara Indra Syafri dan Gerald Vandenburg sangat efektif? Temukan strategi mereka dalam mempersiapkan timnas Indonesia U23 untuk kejayaan internasional. Dragan Talajic percaya diri. Tak takut hadapi timnas Indonesia, pelatih Bahrain siap berjuang mati-matian di SUGBK. Menjelang laga penting, Dragan Talajic menegaskan tidak takut menghadapi timnas Indonesia. Dengan semangat insya Allah, apa yang membuat pelatih Bahrain ini begitu yakin? Ini fakta sebenarnya. Patrick Kluivert tersenyum lebar. Timnas Indonesia resmi dapatkan pemain nomor 2 termahal di Asia. Patrick Kluivert tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Timnas Indonesia kini memiliki pemain nomor 2 termahal di Asia. Siapa sosok hebat ini yang akan membawa perubahan besar? Temukan jawabannya di sini. Mengapa Alex Pastoor pilih timnas Indonesia? Petinggi SC Heerenveen memberikan respons mengejutkan. Keputusan Alex Pastoor untuk bergabung dengan timnas Indonesia bukannya tanpa alasan. Lihat bagaimana petinggi SC Heerenveen merespons pilihan besar ini. Cina yakin menang, tapi satu fakta bikin mereka ciut hadapi timnas Indonesia di GBK. Sebelum laga di GBK, Cina merasa percaya diri untuk menang mudah. Namun, satu fakta mengubah pandangan mereka. Simak apa yang membuat mereka ciut. SUGBK semakin memukau. Stadion dipoles jelang laga timnas Indonesia versus Bahrain. Begini penampakannya. Menjelang laga timnas Indonesia versus Bahrain, bagaimana SUGBK dipoles agar siap menyuguhkan atmosfer luar biasa. Simak video sampai selesai. Joey Ploepes dan Dean James, kekuatan baru yang disorot media Belanda, timnas Indonesia semakin berkelas. 2 pemain baru Joey Ploepes dan Dean James mendapat sorotan dari media Belanda. Apa yang mereka bawa untuk timnas Indonesia? Temukan selengkapnya di sini. Pelatih Venezia FC kecewa. JITZES CS gagal raih kemenangan saat jumpa Lazio. Venezia FC kecewa setelah gagal meraih kemenangan melawan Lazio. Apa yang membuat pelatih dan tim merasa kecewa? Temukan fakta-fakta mengejutkan di balik hasil tersebut. Jadi starter di laga West Bromwich versus Oxford United, Ole Romeni raih pujian dari pelatih. Ole Romeni tampil impresif sebagai starter dalam laga West Bromwich versus Oxford United. Pelatih pun tak ragu memberikan pujian untuk penampilannya. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Saksikan hanya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Madam Pang tiba di Indonesia untuk menjemput Shin Tae-yong yang sedang berada di Jakarta untuk coaching klinik di Shin Tae-yong Academy. Madam Pang temui STY dan sodorkan kontrak jadi pelatih baru timnas Thailand.
Shin Tae-yong setuju dalam kontrak berdurasi 2 tahun. Jadi 3 harapanku usai Yoo Ja-ho bocorkan soal tawaran ke STY tepat kemarin Senin. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Shin Tae-yong dikabarkan telah menerima tawaran untuk melatih klub dan timnas dari berbagai negara setelah dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Yoo Ja-ho, mantan asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia yang juga menjabat sebagai pelatih penjaga gawang pada era kepelatihan Shin. Saat ini Yoo Ja-ho tengah mendampingi Shin di Indonesia untuk berbagai kegiatan sepak bola, termasuk salah satunya adalah coaching klinik di Shin Tae-yong Academy. Dalam wawancaranya, Yoo mengungkapkan bahwa Shin sudah mendapatkan berbagai tawaran menarik, baik dari klub maupun timnas luar negeri. Meski begitu, hingga kini Shin Tae-yong belum membuat keputusan apapun terkait tawaran tersebut. Ya, sudah ada tawaran dari klub dari negara juga. Tapi, Coach Shin belum mengambil keputusan apa-apa. Tidak, bukan Vietnam, ujar Yoo Ja-ho kepada Kumparan di Jakarta, Senin kemarin. Selain itu, Yoo juga mengungkapkan kesiapan dirinya jika Shin Tae-yong memutuskan untuk melatih lagi dan mengajak dirinya bergabung dalam tim pelatih. Belum tahu ya. Kalau Coach Shin melatih klub atau negara mana, kalau Coach Shin memanggil saya lagi, saya pasti itu, tuturnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Shin Tae-yong akan melanjutkan karirnya di klub atau negara lain? Tinggalkan komentar di bawah. Menyusul Indonesia versus Australia, Menpora percepat naturalisasi 3 pemain, ini alasan dibalik langkah berani. Keputusan Menpora untuk mempercepat naturalisasi 3 pemain calonan timnas mengejutkan banyak pihak. Apa yang sebenarnya dibutuhkan timnas Indonesia dalam pertandingan mendatang? Simak sampai selesai. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa ia sudah menerima informasi terkait naturalisasi 3 pemain yang tengah dalam proses. Ya, Pak Erik di hari Jumat dan Sabtu sudah menginfokan saya sudah melaporkan juga ke Bapak Presiden untuk izin kembali netralisasi, kata Dito Aryo Tejo. Karena baru diperintahkan, prosesnya masih sedang dikerjakan, tambahnya. Saat ini kami masih menunggu dari PSSI dan memang Pak Erik menyampaikan harapan agar ini bisa digunakan pada Maret, lanjut Dito. Jadi kami akan mencoba berkomunikasi dengan seluruh stakeholders, jelasnya lebih lanjut. Dito juga memberikan update mengenai proses ini. Jadi ya, nanti kita update setiap perkembangan. Mengenai target Maret, Dito optimis. Ya, pastinya kalau untuk Maret, minggu ini bakal masuk. Namun Dito menegaskan bahwa semua ini akan melibatkan komunikasi yang baik dengan DPR dan PSSI. Tapi ya kita lihat bagaimana, nanti kami juga pastinya akan sudah komunikasi dengan baik DPR dan juga PSSI, tegasnya. Dito juga berharap 3 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi Joey Pelupes, Emil Audero Mulyadi, dan Dean James dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia di bulan Maret nanti. Ya, saya kira dari track record pemain sangat meyakinkan dan akan memperkuat, ucap Dito. Lebih lanjut, Dito menilai bahwa verifikasi yang telah dilakukan baik oleh PSSI dan tim diaspora sudah sangat baik. Dan saya yakin apa yang sudah dilakukan verifikasi baik dari PSSI dan juga tim diaspora ini ya sudah baik, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah naturalisasi ini akan memperkuat timnas Indonesia di Maret nanti? Berikan komentar kalian di bawah. Gak dipecat tapi cuma dimutasi. Udah kayak polisi aja. Indra Syafri dan Gerald Vandenburg bersinergi. Inilah pembagian tugas saat melatih timnas Indonesia U23. Apa yang membuat kolaborasi antara Indra Syafri dan Gerald Vandenburg sangat efektif? Temukan strategi mereka dalam mempersiapkan timnas Indonesia U23 untuk kejayaan internasional. Ada kabar menarik terkait pembagian tugas pelatih di timnas Indonesia U23. Menurut informasi yang beredar, ada kemungkinan Indra Syafri dan Gerald Vandenburg akan bekerja sama dalam membesut tim ini. Untuk level regional Asia Tenggara, Indra Syafri akan bertugas memimpin timnas Indonesia U23. Pengalaman Indra Syafri di kancah Asia Tenggara sudah tak diragukan lagi. Ia sukses membawa timnas Indonesia U19 meraih 2 gelar juara Piala AFF U19 2013 dan 2024.
Timnas Indonesia U22 menjuarai Piala AFF U22 2019, serta memenangkan medali emas SEA Games 2023. Sementara itu, Gerald Vandenburg diperkirakan akan memimpin Timnas Indonesia U23 di level Asia, seperti dalam kualifikasi Piala Asia U23 dan Piala Asia U23. Menariknya, pada Senin 24 Februari 2025 sore waktu Indonesia Barat, Menpora Dito Aryo Tejo memberikan kabar terbaru mengenai hal ini. Ia mengungkapkan, untuk Timnas Indonesia U20 mungkin ada pelatih baru. Tapi untuk SEA Games 2025 yang Pak Erick Thohir laporkan ke saya, yang mempersiapkannya tetap Coach Indra Syafri, ujar Menpora Dito. Sekarang kita tinggal menunggu pengumuman resmi dari PSSI mengenai keputusan ini. Apakah Anda setuju dengan pembagian tugas ini? Apa pendapat kalian tentang peran Indra Syafri dan Gerald Vandenburg di Timnas Indonesia U23? Komentar di bawah ya. Dragan Talajic percaya diri. Tak takut hadapi Timnas Indonesia, pelatih Bahrain siap berjuang mati-matian di SUGBK. Menjelang laga penting, Dragan Talajic menegaskan tidak takut menghadapi Timnas Indonesia. Dengan semangat insya Allah, apa yang membuat pelatih Bahrain ini begitu yakin? Ini fakta sebenarnya. Setelah sukses meraih gelar juara Piala Teluk, kini fokus Dragan Talajic bersama Timnas Bahrain tertuju pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Piala Teluk telah usai. Kami memperoleh hasil yang bagus dan saya bangga dengan anak-anak saya. Tetapi sekarang yang akan datang adalah 4 pertandingan yang akan menentukan nasib kami, ujar Dragan Talajic. Dilansir dari GDN, pelatih asal Serbia ini menegaskan bahwa 4 laga ke depan menjadi kunci bagi timnya. Di keempat pertandingan ini, kami harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami siap untuk sesuatu atau kami tidak siap. Saya percaya pada anak-anak saya dan saya yakin 1.000.000% bahwa kami siap dan kami mampu membuat prestasi kami untuk berjuang di Piala Dunia, ujarnya penuh keyakinan. Talajic yang berusia 59 tahun menambahkan bahwa timnya tidak merasa takut menghadapi lawan manapun. Kami tidak takut pada siapapun. Kami adalah satu kelompok yang percaya pada diri sendiri, yang percaya pada pekerjaan kami, dan kami akan terus bekerja keras. Saya optimis, tetapi saya juga realistis, lanjutnya. Insya Allah dalam 4 pertandingan, kami akan menunjukkan kepada semua orang bahwa kami siap untuk mewujudkan impian kami. Kami punya kualitas. Kami punya kualitas di awal pekerjaan saya di sini. Tetapi sekarang kami menjadi satu kelompok orang yang benar-benar saling mendukung, yang saling percaya, dan yang siap berjuang untuk kerajaan, tutur Talajic. Ia pun menekankan bahwa saat ini seluruh tim dan masyarakat Bahrain bersatu untuk mencapai tujuan besar. Sekarang kami semua bersama, seluruh kerajaan bersama, dan dalam 4 pertandingan terakhir kami akan menunjukkan sesuatu yang istimewa. Bagaimana menurut kalian, apakah Bahrain bisa membuktikan kualitasnya dan melangkah lebih jauh dalam kualifikasi ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert tersenyum lebar. Timnas Indonesia resmi dapatkan pemain nomor 2 termahal di Asia. Patrick Kluivert tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Timnas Indonesia kini memiliki pemain nomor 2 termahal di Asia. Siapa sosok hebat ini yang akan membawa perubahan besar? Temukan jawabannya di sini. Mengutip dari Transfermarkt, harga pasaran Emil Audero saat ini mencapai 5 juta euro, yang setara dengan sekitar 85,2 miliar rupiah. Posisi ini menempatkan Emil Audero sebagai penjaga gawang termahal kedua di Asia. Posisi puncak ditempati oleh Zion Suzuki, kiper asal Jepang yang kini memperkuat klub Serie A, Parma. Zion memiliki harga pasaran yang mencapai 9 juta euro atau sekitar 153,4 miliar rupiah. Tak mengherankan harga pasaran Zion Suzuki cukup tinggi mengingat usia muda, dalam kurung 22 tahun, dan pengalamannya bermain di Serie A. Jika melihat harga pasaran Emil Audero di usia yang sama dengan Zion Suzuki, yakni 22 tahun, harga pasarnya mencapai angka yang sangat tinggi.
Pada 2019, saat dipercaya menjadi kiper utama Sampdoria, Emil Audero memiliki harga pasaran yang mencapai 255 miliar rupiah. Pengalaman Emil Audero pun tak perlu diragukan lagi. Kiper berusia 27 tahun ini sempat menjadi pelapis Gianluigi Buffon di Juventus. Kehadiran Emil Audero tentunya menjadi berkah bagi pelatih Patrick Kluivert yang kini memiliki dua penjaga gawang berkualitas. Selain Emil Audero, ada pula Maarten Paes, kapten FC Dallas. Kini harapannya proses naturalisasi Emil Audero bisa berjalan lancar. Bersama dengan James dan Joe Pelupes, Emil Audero diharapkan sudah berganti federasi menjadi PSSI paling lambat pada 10 Maret 2025. Bagaimana menurut Anda? Apakah Emil Audero akan semakin memperkuat timnas Indonesia setelah proses naturalisasinya selesai? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mengapa Alex Pastoor pilih timnas Indonesia? Petinggi SC Heerenveen memberikan respons mengejutkan. Keputusan Alex Pastoor untuk bergabung dengan timnas Indonesia bukannya tanpa alasan. Lihat bagaimana petinggi SC Heerenveen merespons pilihan besar ini. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor dilaporkan menolak tawaran untuk menjadi pelatih klub Eredivisie Belanda SC Heerenveen. Tawaran ini datang setelah SC Heerenveen kehilangan pelatih sebelumnya, Robin van Persie, yang kini ditunjuk sebagai pelatih Feyenoord. SC Heerenveen pun kini sedang mencari calon pelatih pengganti dan akan segera melakukan diskusi untuk menentukan arah yang tepat. Johan (Hansma, manajer teknis klub, dan saya akan mendiskusikan arah mana yang ingin kami tuju besok. Seseorang untuk jangka pendek atau mendekati seseorang segera untuk jangka panjang. Pertama kita harus datang dengan rencana yang baik, ujar Direktur Manajer SC Heerenveen, Ferry de Haan. Namun, Alex Pastoor memilih untuk menolak tawaran tersebut. Keputusan ini diambil karena posisinya sebagai asisten pelatih timnas Indonesia yang baru saja dijalani sejak Januari lalu mendampingi pelatih kepala Patrick Kluivert. Pastoor yang sebelumnya melatih Almere City mengungkapkan keinginannya untuk fokus pada karirnya bersama tim Garuda di Indonesia. Kini pelatih berusia 58 tahun ini tengah mempersiapkan skuad Garuda bersama Patrick Kluivert untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada bulan Maret mendatang. Apa pendapat Anda tentang keputusan Pastoor untuk fokus bersama timnas Indonesia? Bagaimana prospek tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia mendatang? Komentar di bawah ya. Cina yakin menang, tapi satu fakta bikin mereka ciut hadapi timnas Indonesia di GBK. Sebelum laga di GBK, Cina merasa percaya diri untuk menang mudah. Namun, satu fakta mengubah pandangan mereka. Simak apa yang membuat mereka ciut. Publik Cina yang sebelumnya sangat percaya diri bisa lolos ke Piala Dunia 2026 kini mulai merasa khawatir. Ketika jadwal pertandingan semakin dekat, kekhawatiran itu semakin menjadi setelah munculnya sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata wasit yang akan memimpin pertandingan timnas Cina pada bulan Maret melawan Arab Saudi dan Australia berasal dari Asia Barat. Hal ini menambah kecemasan publik Cina yang merasa khawatir gagal meraih 1 poin pun di bulan Maret, khususnya saat melawan Arab Saudi. Dilaporkan bahwa wasit untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia timnas Cina pada bulan Maret telah ditunjuk, tulis 163.com. Mereka adalah wasit yang berasal dari UEA dan Iran. Kekhawatiran pun muncul timnas Cina dalam bahaya karena wasit yang akan memimpin berasal dari Asia Barat. Pertandingan pada bulan Maret mungkin berakhir dengan 0 poin, lanjut laporan tersebut. Mereka juga mencatat bahwa timnas Arab Saudi merupakan favorit AFC yang terkenal. Mereka mendapat hadiah penalti di 2 pertandingan kandang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang masuk. Namun selain khawatir soal kepemimpinan wasit pada pertandingan mendatang, publik Cina kini juga mulai menyadari bahwa mereka mungkin akan kesulitan saat bertemu dengan timnas Indonesia di Jakarta pada bulan Juni. Kini para penggemar sedikit tahu bahwa timnas Indonesia telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan setelah menyelesaikan sejumlah besar pemain naturalisasi, lanjut laporan tersebut. Dan pada dasarnya mereka telah mengumpulkan tim pada bulan Juni. Sangat sulit untuk mengalahkan Indonesia di kandang lawan.
Apa pendapat kalian tentang kekhawatiran publik Cina ini? Apakah Indonesia bisa memberikan kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026? Berikan komentar kalian di bawah. SUGBK semakin memukau. Stadion dipoles jelang laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Begini penampakannya. Menjelang laga Timnas Indonesia versus Bahrain, bagaimana SUGBK dipoles agar siap menyuguhkan atmosfer luar biasa. Simak video sampai selesai. PT Harapan Jaya Lestarindo yang menjadi pendamping perawatan lapangan kini tengah melakukan perataan tanah di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Dengan proses pemolesan yang terus dilakukan, SUGBK diharapkan dapat siap menjadi venue laga Timnas Indonesia yang akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada 25 Maret 2025 di SUGBK, Jakarta. Memanfaatkan waktu yang tersisa, PT Harapan Jaya Lestarindo terus berfokus pada pemeliharaan lapangan SUGBK. Salah satu langkah yang tengah diambil adalah meratakan permukaan tanah untuk memastikan level lapangan serupa dan siap digunakan oleh Timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Leveling kerataan permukaan bertujuan untuk aliran bola yang baik, tulis PT Harapan Jaya Lestarindo dalam unggahan Instagram resminya dalam kurung @lestarindo_soccerfield dikutip pada Selasa dalam kurung 25 Februari 2025. Top dress dan dramatic proses. Lestarindo Soccerfield melaksanakan pendampingan perawatan rumput, lanjut keterangan tersebut. Dalam unggahan tersebut, PT Harapan Jaya Lestarindo juga membagikan video yang menunjukkan para pekerja menggunakan alat untuk meratakan tanah lapangan SUGBK. Tanah-tanah yang dianggap tidak diperlukan pun disingkirkan agar permukaan lapangan semakin rata dan optimal. Dengan segala persiapan ini, diharapkan SUGBK akan siap menjadi tempat yang mendukung Timnas Indonesia untuk meraih hasil terbaik di laga penting tersebut. Apakah Anda yakin Indonesia akan tampil maksimal di pertandingan melawan Bahrain? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Joey Ploepes dan Dean James, kekuatan baru yang disorot media Belanda, Timnas Indonesia semakin berkelas. Dua pemain baru Joey Ploepes dan Dean James mendapat sorotan dari media Belanda. Apa yang mereka bawa untuk Timnas Indonesia? Temukan selengkapnya di sini. Media Belanda Voetbal Primeur memberikan sorotan kepada Joey Ploepes dan Dean James yang diprediksi akan menjadi kekuatan baru bagi Timnas Indonesia. Mereka meyakini bahwa pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi ini akan semakin memperkuat Timnas Indonesia. Kini proses naturalisasi Joey Ploepes dan Dean James sedang dipercepat agar keduanya bisa segera debut membela Timnas Indonesia. Menurut Voetbal Primeur, tambahan kekuatan ini tentu akan membuat skuad Garuda semakin tangguh. Media tersebut menekankan bahwa kedatangan Ploepes dan James akan menjadi peningkatan kualitas bagi tim. Terlebih dengan adanya chemistry antara pelatih Patrick Kluivert dan para pemain keturunan Belanda Indonesia yang bisa memberi kontribusi besar bagi Timnas Indonesia. Bagi pelatih nasional Patrick Kluivert, kedatangan dalam kurung Joey Ploepes dan dalam kurung Dean James merupakan peningkatan kualitas tambahan dalam pertarungan kualifikasi Piala Dunia, tulis Voetbal Primeur dikutip pada Selasa dalam kurung 25 Februari 2025. Mereka juga menambahkan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, pertandingan internasional melawan Australia dan Bahrain pada akhir Maret sangatlah penting, lanjut tulisan tersebut. Dengan persiapan yang matang dan kehadiran pemain-pemain baru ini, Timnas Indonesia tampaknya semakin siap untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia. Apa pendapat kalian tentang kekuatan baru yang dibawa oleh Joey Ploepes dan Dean James? Jangan ragu untuk berbagi komentar di bawah. Pelatih Venezia FC kecewa. JITZES CS gagal raih kemenangan saat jumpa Lazio. Venezia FC kecewa setelah gagal meraih kemenangan melawan Lazio. Apa yang membuat pelatih dan tim merasa kecewa? Temukan fakta-fakta mengejutkan di balik hasil tersebut.
Pelatih Venezia FC Eusebio Di Francesco sangat kecewa setelah timnya gagal mengalahkan Lazio dalam pekan ke-26 Liga Italia 2024 hingga 2025 yang digelar pada Sabtu 22 Februari 2025. Di Francesco merasa timnya yang diperkuat oleh Jay Itzes dan rekan-rekannya sebenarnya tampil lebih baik dari tim tamu. Siapapun yang menonton pertandingan ini pasti setuju bahwa kami pantas menang. Kekecewaan terbesar adalah milik saya sendiri, karena kami benar-benar membuat tim sekuat Lazio kesulitan, ungkap Di Francesco seperti dilansir dari Tutto Venezia Sport pada Selasa (25 Februari 2025). Pelatih asal Italia itu melanjutkan, sayangnya ini sering terjadi dan saya yang paling marah karena kami gagal meraih kemenangan. Saya bahkan tidak bisa menyalahkan para pemain, karena mereka sudah tampil sangat baik dan seharusnya memenangkan pertandingan ini. Di Francesco menilai bahwa permainan Venezia tidak mencerminkan status mereka sebagai tim papan bawah. Timnya justru menunjukkan performa yang sangat baik, mampu membuat Lazio kerepotan di lapangan. Kami adalah tim yang memiliki 16 poin, tetapi kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan kami dengan Lazio sangat tipis. Sikap kami di lapangan sangat baik, begitu juga secara taktik, tambahnya. Hasil imbang ini membuat Venezia belum meraih kemenangan dalam 9 pertandingan terakhirnya. I Lagunari kini berada di posisi 19 dengan 17 poin, tertinggal 6 poin dari Parma yang berada di urutan 17 zona aman. Di Francesco menyadari bahwa kemenangan sangat penting untuk timnya agar bisa keluar dari zona degradasi. Apa menurut kalian, apakah Venezia bisa segera bangkit dan keluar dari zona degradasi? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jadi starter di laga West Bromwich versus Oxford United, Ole Romagny raih pujian dari pelatih. Ole Romagny tampil impresif sebagai starter dalam laga West Bromwich versus Oxford United. Pelatih pun tak ragu memberikan pujian untuk penampilannya. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Saksikan hanya di sini. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberikan pujian kepada Ole Romagny atas penampilannya yang impresif saat menjadi starter dalam laga kontra West Bromwich Albion pada Sabtu 22 Februari 2025. Bagi Rowett, penampilan bintang timnas Indonesia itu sangat memukau dan mampu memberikan ancaman serius bagi lini pertahanan lawan. Saya pikir penampilannya mirip dengan ketika dia masuk sebagai pemain pengganti sebelumnya. Dia menunjukkan beberapa momen berkualitas dan memberikan sedikit kontrol di lini depan, kata Rowett dilansir dari Oxford Mail. Dalam laga tersebut, Rowett sedikit mengubah posisi Romagny menjadi false 9. Meskipun demikian, dia terkesan dengan bagaimana mantan striker FC Utrecht itu tetap bisa tampil dengan nyaman di posisi yang baru. Kami harus sedikit mengubah posisinya karena kebutuhan pertandingan dan beberapa pergantian yang kami lakukan, ujar Rowett. Kami tidak bisa benar-benar membuatnya berada di posisi mencetak gol, tetapi saya melihat ada beberapa momen yang menjanjikan, seperti yang telah ia tunjukkan dalam sesi latihan lanjutnya. Ini merupakan penampilan kelima Romagny bersama Oxford United, dan di 4 pertandingan sebelumnya, dia selalu tampil dari bangku cadangan. Apakah kalian setuju dengan pujian Rowett untuk Romagny? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.